Kampanye terbuka partai politik menjelang pemilu 9 April 2014 sudah dimulai. Seluruh partai politik sedang menggeliat menemukan formula kampanye yang tepat untuk mendulang suara pada pemilu nanti. Kampanye oleh partai politik sesungguhnya merupakan momen penting dalam perjalanan demokrasi elektoral di Republik ini. Sebab pada saat kampanye, masyarakat disuguhkan gagasan-gagasan cerdas yang membawa kemaslahatan hidup orang banyak. Namun di hari pertama kampanye terbuka, seluruh elit parpol masih sibuk dengan urusan memoles citra, menutup coreng parpol yang rusak oleh korupsi dan lain-lain. Malah, beberapa elit parpol cenderung menyerang elit parpol lain dalam konsentrasi Capres 2014. Partai-partai lain juga malah cenderung menguatkan ikatan patronase politik yang didasarkan pada basis emosional tertentu seperti agama, ideologi, suku, atau golongan. Padahal masih ada sekian ribu deret persoalan publik yang seharusnya ditanggapi oleh partai politik untuk menciptakan kemelekan politik konstituen. Kampanye harusnya menjadi instrumen untuk menanggapi isu-isu populis yang kemudian dibungkus dalam bentuk output kebijakan partai politik atau kebijakan pemerintah jika partai itu berkuasa. Dan bila mana rakyat hanya menonton umbaran janji-janji kampanye partai politik, tentu kampanye seperti ini tidak mendewasakan publik secara politis. Sebab hampir semua partai mengumbar janji, dan janji itu sering hanya pepesan kosong. Tambahan lagi, waktu kampanye yang singkat yang dialokasikan Undang-Undang Pemilu Legislatif telah memaksa partai politik lebih fokus pada kampanye mengumbar janji, memoles citra dan menutup borok dan luka karena korupsi, pelanggaran etika, dan dosa-dosa politik parpol lainnya selama ini. Pemirsa, salah satu babak penting perjalanan demokrasi di negeri ini yakni kampanye terbuka partai politik menjelang pemilu legislatif 9 April mendatang. Melalui para calon anggota legislatif dan juru kampanye, partai politik mulai menawarkan gagasan dan janji-janji demi mendulang simpati dan suara. Apakah kampanye partai masih hanya berusaha memoles citra parpol atau sudah merancang tujuan bernegara selama 5 tahun ke depan? Untuk membahas hal ini di studio telah hadir pengamat politik Dimas Oki Nugroho dan Ketua DPP PKS Indra. Ya, saya langsung ke Mas Dimas. Mas Dimas, kemarin sudah dimulai nih kampanye terbuka. Anda mencermati satu persatu ini dari partai-partai. Apakah sudah ideal atau sudah sesuai dengan yang seharusnya disampaikan ke masyarakat atau hanya mengobrol janji-janji seperti biasa? Jika kita lihat dari nature kampanye terbuka, tentunya kan yang terjadi adalah mobilisasi massa. Jadi massa dengan jumlah besar, lalu kemudian dari partai politik dia mengkampanyekan program-programnya yang tentulah itu berbau janji ya. Dan ini memang masih menjadi jualan utama dari model kampanye di pemilu kita, ya kan? Pengerahan massa, mobilisasi, lalu kemudian orasi dari perwakilan dari partai politik dan sebagainya, dan tak jarang ada atraksi dangdutan di sana yang sesungguhnya jauh dari esensi pendidikan politik yang seharusnya dilakukan oleh partai politik itu sendiri terhadap masyarakat. Artinya kemudian model-model ini masih dipertahankan, tidak selalu buruk sih sebenarnya, tapi kemudian sejauh mana esensi dari pendidikan politik itu bisa sampai di para pendukungnya, di konstituen atau katakanlah pada pemilih potensial. Dari yang kemarin sudah berlangsung, Anda melihat apa ada yang sudah memenuhi syarat menyampaikan esensi politik seperti itu atau seperti biasa masih pengarahan massa, obral janji, ada dangdutan seperti itu? Iya, jadi mungkin ada beberapa. Kalau saya melihat hampir semuanya masih kalau kita lihat ya dari beberapa, bahkan saya lihat ada salah satu partai yang sampai menyebarkan uang gitu kan dari panggung ke arah masyarakat. Menurut saya itu sama sekali tidak mendidik ya. Lalu kemudian jadi ini pertanyaan terbesar adalah sesungguhnya kinerja partai politik selama 5 tahun terakhir juga menjadi pertanyaan besar. Apakah yang mereka lakukan sehingga mobilisasi massa pun mereka harus dengan cara-cara seperti itu. Satu partai politik yang menurut saya dari partainya Mas Indra ini, PKS, kita lihat misalnya di hari pertama ya, menurut saya dibanding partai-partai yang lain itu cukup mampu untuk mobilisasi massa, mengumpulkan kader-kadernya. Saya nggak tahu itu kader atau massa itu, Bung. Itu kader ya, lalu dalam satu stadion besar dan kemudian
terjadi dialog-dialog politik antara pemimpin partai dan lalu kemudian itu yang sebenarnya itu esensi politik, itu kegiatan politik yang real. Jadi saya nggak tahu di sana ada dangdutan apa tidak. Saya pikir itu nanti mungkin dijawab sendiri. Tapi di partai-partai lain, menurut saya masih ada atraksi-atraksi yang menawarkan hal-hal yang jauh dari esensi pendidikan politik. Oke, baik, dari PKS sendiri Mas, untuk kampanye kemarin ini, apakah Anda melihat ini sudah yang paling ideal yang dilakukan PKS gitu, yang berbeda dibanding dengan partai lain, atau hanya sekedar memperbaiki citra dan untuk memoles citra untuk 5 tahun ke depan begitu? Ya, jadi sebenarnya salah satu fungsi parpol adalah melakukan pendidikan politik ya. Dan untuk PKS, pendidikan politik itu selalu terselenggara dan berkelanjutan. Perlu diketahui, kita itu ada pemilu, tidak ada pemilu, ada pileg, ada tidak pileg, ada momen politik 5 tahunan atau 4 tahunan atau tidak. Proses pendidikan politik, pencerdasan politik kepada masyarakat dilakukan. Sebagai partai kader, ini cobalah saya berani bertaruh ya, partai mana yang nyari sekretariatnya setiap hari, setiap bulan, pemilu atau tidak pemilu, kegiatan pendidikan politik itu terjadi. PKS itu selalu terjadi, ada pembinaan pekanan, ada pembinaan bulanan, ada acara-acara baksos, pengobatan, pelayanan yang kita lakukan berkelanjutan. Nah, proses transformasi visi, misi, dan apa yang kita akan perjuangkan ke publik itu terinternalisasi dari program-program yang berkelanjutan itu terus. Jadi kita tidak hadir hanya menjelang masa kampanye, kita tidak hadir hanya ketika sekarang pawai terbuka, tapi kita hadir sejak awal dan terus menerus. Selesai pemilu pun, program itu akan terus berjalan. Dan itu tetapi tidak. Tunggu dulu. Jadi itu tahapan, makanya kalau kita bilang tugas partai politik melakukan pencerdasan politik, itu dilakukan oleh PKS. Makanya tidak aneh, sebenarnya tolak ukur ketika kampanye terbuka sekarang, ketika pengerahan massa, sebuah partai apakah dia melakukan pendidikan politik dengan baik atau tidak, ketika dia mampu menghadirkan pendukungnya, kadernya, simpatisannya dalam sebuah momen sebagai media konsolidasi. Kemarin kami di gedung di GBK di Senayan itu sebenarnya tolak ukur real ya. Saya berani bertaruh saat ini bahwasanya tidak ada partai yang lain yang mampu melakukan itu, yang mampu menaklukkan GBK, yang dimana kursi-kursinya penuh total full, bahkan di bawah pun massa tidak muat, dan di luar pun juga begitu banyak massa yang tidak bisa GBK tidak menampung. Nah, ini sebenarnya tolak ukur bahwa saya ternyata proses kaderisasi itu berjalan dengan baik. Berarti itu murni simpatisan dan kader. Ada anggapan itu adalah massa yang dibayar begitu. Nah, yang menarik. Nah, kalau tadi Mas Dimas katakan ada partai yang membagi-bagikan uang. Kalau justru di PKS ya, kita itu ketika mengajak massa, simpatisan, kader untuk kampanye terbuka seperti ini, justru mereka yang memobilisasi diri sendiri. Mereka yang bergeliat, ya istilahnya kolekan, iuran, saling berbagi untuk menyediakan bus, untuk menyediakan konsumsi. Nah, ini menunjukkan bahwa saya pembelajaran politik, kaderisasi itu berjalan dengan baik. Tanpa harus ada diiming-iming Anda diberikan uang, apalagi saya pikir sangat tidak mendidik dan memalukan ketika di panggung umpama ada partai politik menyebar-nyebarkan uang. Ini sebenarnya saya pikir yang ya tidak cerdas dan justru itu melecehkan masyarakat ya. Dan apalagi ya itu pembodohan terjadi. Baik, Mas Indra, ini berarti benar-benar kesulitan dari kader dan simpatisan PKS, bukan sebagai upaya untuk meraup istilahnya kepercayaan masyarakat, karena sebelumnya kan sudah sempat ketua umumnya menjadi terpidana kasus korupsi begitu. Jadi gini, artinya nih yang jelas kan kita ada tahapan ya, sejak 11 Januari 2014 kemarin itu kan masa kampanye sudah dimulai. Nah, proses-proses itu berjalan, dan kalau sekarang tanggal 16 April sampai tanggal 16 Maret sampai 5 April nanti memang kampanye terbuka. Itulah sebagai forum konsolidasi dan juga penyampaian misi PKS. Pak Anies contohnya kemarin bukan sekedar bicara bagaimana kita menangkan DKI, memenangkan Indonesia, memutihkan DKI, memutihkan Indonesia, tapi juga bicara bagaimana membangun Indonesia ke depan, bagaimana sumber daya alam kita, bagaimana seharusnya sebuah partai politik berperan, bagaimana peran para kader, itu tersampaikan dalam sebuah orasi yang berdurasi kurang lebih 45 menit dengan baik. Sehingga kalau kita lihat kutipan-kutipan media, visi dan misi dan apa yang akan dilakukan oleh PKS itu tergambar dari orasi seorang Anies Mata. Baik. Mas Dimas, Anda mencermati dari beberapa partai yang sudah berkampanye terbuka begitu. Apakah ada pesan-pesan yang berbeda begitu yang Anda cermati kemarin? Atau sama saja begitu pencitraan begitu? Ya, sekali lagi tentunya begini, jadi ada beberapa tema kampanye ya. Kalau misalnya
dari Partai Demokrat itu kan ingin menegaskan bahwa sesungguhnya apa yang mereka lakukan selama 5-10 tahun ke belakang ini bermanfaat dan ingin menunjukkan bahwa ingin memastikan bahwa 10 tahun ini seperti yang disampaikan oleh salah satu fungsionarisnya kemarin, Ibu Ani Yudhoyono di Magelang, itu kan ingin menunjukkan bahwa bahwa pembangunan yang mereka lakukan itu memberikan tidak ada lagi masyarakat yang susah dan sebagainya. Itu ingin mereka frame, ingin memastikan bahwa memang mereka masih tetap bisa untuk menjual isu itu. Nah, sementara kalau kita lihat kalau PKS sendiri yang saya perhatikan ingin menegaskan kembali political revival, kebangkitan mereka, ya kan, pasca permasalahan-permasalahan yang kemarin, lalu kemudian sekarang ingin kembali kepada hitahnya, ingin kembali kepada politik bersih dan sebagainya. Dan itu mereka tegaskan bahwa mereka masih ada dukungan untuk menjawab. Jadi pertanyaan-pertanyaan masyarakat bahwa apakah PKS masih didukung apa tidak. Jadi saya pikir itu salah satu contoh dari dua contoh dari kampanye hari pertama kemarin yang kita lihat sesungguhnya partai-partai ini sedang ingin menunjukkan kembali eksistensinya dan ingin menjawab, ada pesan yang ingin disampaikan di sana kepada publik. Tapi lagi-lagi menjadi pertanyaan terbesar adalah problemnya dari partai politik kita adalah ketika partai rekrutmen untuk pencalekan dan sebagainya itu tidak betul-betul berangkat dari proses rekrutmen politik yang valid, yang artinya betul-betul mewakili katakanlah organ-organ atau katakanlah unsur-unsur organik di dalam masyarakat. Yang terjadi adalah sesungguhnya gap antara partai politik dengan masyarakat itu semakin luas. Sehingga ketika gap sudah semakin luas, rekrutmen itu hanya kemudian terjadi berdasarkan keluarga, saudara, teman dan sebagainya, tidak betul-betul mewakili ya unsur-unsur organik dari masyarakat. Yang terjadi adalah kemudian program-programnya juga asal-asalan dan seringkali kemudian tidak menjawab real kebutuhan masyarakat. Baik, nanti saat lagi kita akan bahas ini seharusnya bagaimana ini kampanye dimanfaatkan sebaik-baiknya supaya memberikan pendidikan politik dan benar-benar bermanfaat begitu untuk masyarakat, tidak hanya pencitraan atau menutupi borok-borok atau luka-luka yang lama begitu ya. Saat lagi karena kita harus jeda pariwara, tetap bersama kami pemirsa dalam dialog. Saya langsung ke Mas Dimas. Mas Dimas, biasanya selain mengumbar janji atau menutupi borok-borok masa lalu begitu, kebanyakan dalam kampanye selalu menyindir atau saling serang ini antar partai. Ini bagaimana Anda melihatnya? Karena memang sudah terjadi kan kemarin sudah ada yang saling menyerang begitu. Iya betul. Serangan itu antara lain bisa dilihat dari statementnya salah satu capres yaitu Prabowo yang kemudian menyerang khususnya PDIP ya. Di situ ada Ibu Mega dan lalu kemudian Jokowi yang dianggap itu mencela-mencela. Saya pikir ini harus begitu memang. Jadi memang kampanye itu musim kampanye biar rame memang harus ada tanda kutip ya, harus ada aksi saling jual beli serangan supaya menjadi lebih menarik dan supaya lebih jelas diferensiasinya. Tapi sebaiknya serangan itu jangan subjektif satu, yang kedua jangan kemudian terkait hanya semata-mata persoalan sakit hati politik saja, tapi sesungguhnya harus betul-betul berdasarkan program ya. Harus ada distinction antara kampanye partai yang satu dengan partai yang lain dan sudah harus bisa mampu menunjukkan apa yang dia lakukan ya. Terkait tadi antara lain kalau kita lihat dari beberapa partai yang lebih menunjukkan masanya, pamer masa seperti PKS lalu partai-partai yang lain, itu sesungguhnya ada juga partai yang lebih mencoba untuk masuk pada substansi pendidikan politik. Antara lain PDIP kemarin dengan Jokowi. Itu dia mencoba untuk datang ke tiap-tiap museum dan lalu kemudian memberikan esensi perjuangan kebangsaan misalnya menuju ke kemerdekaan. Nah itu juga salah satu model kampanye yang menurut saya unik juga yang harus kita apresiasi ya, publik harus melihat itu sebagai sebuah bagian dari pendidikan politik tadi. Cuman lagi-lagi yang di sini itu seperti yang disampaikan tadi menjadi tema besar dari diskusi kita pagi ini adalah apa nih message yang disampaikan ke publik. Jika kemudian di situ dan juga ketika masa sebanyak itu ditampilkan di GBK lalu kemudian ada lagi misalnya di kampanye-kampanye partai yang lain yang ingin menunjukkan mobilisasi massa juga, apapun itulah, tapi sesungguhnya program apa yang hendak mereka tawarkan lagi kepada publik atau katakanlah prestasi apa yang kemudian bisa mereka munculkan kembali yang itu kemudian bisa menunjukkan apa yang membedakan mereka dengan partai yang satu dengan yang lain. Apa yang dilakukan oleh Gerindra misalnya melalui Prabowo, statementnya itu menurut saya juga dari segi komunikasi politik itu mampu menunjukkan distinction
kontestasi antara head to head antara kubu mereka Prabowo dengan lalu kemudian dengan Jokowi dalam hal ini. Tapi sesungguhnya yang juga harus dilihat adalah kita belum mendengar perdebatan-perdebatan yang sifatnya programatik, yang sifatnya adalah kebijakan-kebijakan yang mereka tawarkan kepada rakyat. Oke. Dan itu yang sudah mengarah ke sana Mas, selain PDIP dengan cara kampanye yang berbeda, memberikan pendidikan politik setidaknya dengan mengunjungi tempat-tempat bersejarah, ada partai lain Mas yang sudah mengarah ke sana selain pengumpulan massa begitu? Saya tidak, hampir semua partai-partai lama ya masih modelnya pengumpulan massa. Pengumpulan massa. Kalau dalam konteks PKS saya bisa memaklumi, kenapa? Karena mereka ingin menunjukkan, karena itu yang harus mereka pamerkan, karena selama ini kan kekuatan mereka di situ. Partai kader punya massa banyak, lalu kemudian bisa memenuhi GBK, ukurannya seperti itu. Lalu kemudian itu adalah esensi kampanye partai kampanye terbuka. Tapi lalu kemudian kalau dari PDIP tematik isunya tentang kebangsaan, karena menurut PDIP tentunya dalam hal ini itu yang penting bagi mereka. Itu yang penting bagi Indonesia menurut PDIP. Message-nya kan begitu. Jadi lalu kemudian yang mereka ingin tunjukkan bahwa ini loh komitmen ke Indonesia yang dibangun oleh founding fathers kita yang harus sekarang rakyat Indonesia harus ingat itu. Dan lalu Jokowi melakukan napak tilas di sana. Sementara yang lain menurut saya partai-partai lain tidak secara esensi menurut saya tidak cukup menggigit gitu ya, tidak cukup menggigit. Mas Indra, ini dari PKS selain pengumpulan massa untuk menunjukkan kesulitan begitu, apalagi kemarin sempat terkena kasus begitu ya. Apalagi nih yang dilakukan PKS? Ya jadi gini, sebenarnya proses berkelanjutan pencerdasan politik itu yang paling penting. Itu yang sangat fundamental, bahwa saya publik tidak dicerdaskan hanya ketika masa kampanye terbuka. Nah, kita contoh, setiap caleg itu punya kewajiban mencerdaskan politik dengan salah satu tema menjadi pemilih cerdas. Pilihlah wakil rakyat, pemimpin bangsa itu karena kualitasnya, karena integritasnya, karena moralitasnya, bukan karena isi tasnya Nah, ini penting contoh, karena memang masyarakat itu akhirnya banyak dibodohi dengan para politikus hitam ya, yang mendapatkan mendulang suara dengan membeli suara, dengan akhirnya masyarakat teriming-imingkan dengan digadaikan dengan 50.000 atau 100.000. Nah, saya pikir program itu penting, bahwasanya kita harus mengenali para caleg, calon pemimpin bangsa, dan mengenali program mereka, dan mengenali karya mereka, baik karya mereka sebelum jadi anggota DPR ataupun setelah menjadi anggota DPR. Proses pencerdasan ini penting ya. Justru ini yang paling esensi, karena sehingga nanti kualitas pemilu kita dari tahun ke tahun itu ada proses perbaikan. Kalau itu tidak dilakukan, dan ini sebenarnya peran KPU, peran penyelenggara negara dalam rangka mencerdaskan publik ya. Nah, proses berikutnya juga kita bukan sekedar pengerahan massa yang besar, dan memang itu yang jelas itu bagian dari sebuah kampanye terbuka. Tapi bagaimana ketika kita dalam program-program bakti sosial, pelayanan kesehatan, pembagian sembako murah, dan di sana terjadi dialog masing-masing caleg baik kabupaten kota, provinsi dan pusat. Apa yang akan mereka lakukan? Apa yang sudah mereka lakukan? Dan harapan apa yang publik inginkan? Nah, disitulah terjadi interaksi ya. Jadi ketika saya seperti Mas Dimas cantakan tadi, proses rekrutmen caleg itu menjadi pintu kunci awal untuk melihat bagaimana kualitas kampanye sebuah partai politik. Kalau sebuah partai politik hanya mengedepankan kampanye rekrutmen caleg karena monarki ya, kedekatan di kedinastian gitu, baik kekeluargaan, kelompok dan seterusnya, maka yang lahir yang hadir adalah biasanya hanya janji-janji semu yang tidak konkret. Tapi kalau proses rekrutmen itu dari segmen-segmen masyarakat, memang mereka selama ini menjadi tokoh figur di komunitasnya masing-masing, dan mereka paham apa kebutuhan masyarakat itu dan apa yang harus dilakukan. Nah, itu yang dilakukan oleh PKS. Kami tidak ada namanya politik dinasti. Ketika orang yang punya kualitas, integritas, punya moralitas, dan dia punya karya di masyarakat, itulah yang akan kita jadikan calon pemimpin, dan itu yang akan dinilai oleh masyarakat. Nah, itu yang kita lakukan selama ini. Mas Dimas, sebenarnya itu seharusnya program populis atau message apa yang paling ideal yang seharusnya diterima masyarakat selain dari apa yang diinginkan oleh partai politik disampaikan kepada masyarakat. Tapi saat lagi kita harus jeda pariwara, termasuk program populis atau program-program apa ini yang akan disampaikan kepada masyarakat yang sudah disiapkan oleh PKS, ini kita akan bahas saat lagi setelah jeda pariwara. Tetap bersama kami dalam dialog. Saya ke Mas Dimas. Mas Dimas, sebenarnya apa sih yang layak diterima oleh masyarakat selain janji-janji kampanye, lalu saling menyerang antar partai, terus lalu apa yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, dan penampilan sosok atau figur yang dianggap bisa meraup massa begitu. Apa yang
yang seharusnya bisa diterima masyarakat yang lebih dari itu begitu Mas? Oke. Tentunya Mbak, jika itu kampanye partai politik, tentunya harus berbasis program. Ya. Ada kebijakan-kebijakan yang memang diperjuangkan oleh partai politik tersebut dan lalu kemudian disosialisasikan, lalu ditawarkan, lalu kemudian disosialisasikan kepada pemilih atau pemilih potensial melalui pemilu ini. Nah, problemnya kemudian adalah ini kan sebenarnya sesungguhnya kerja-kerja politik semacam fenomena gunung es ya, dimana ini kan 5 tahun, artinya 5 tahun sekali dalam 5 tahun. Tapi kan program-program ini sesungguhnya tidak hanya ditawarkan atau dikonsolidasikan atau disosialisasikan sekali dalam setahun saja. Jadi itu kan ada selama 5 tahun sebelumnya itu mereka kemana saja. Artinya kemudian di situ ada sisi sosialisasi dan pendidikan politiknya. Nah, yang kemudian itu dipetik ya, keberhasilan mereka atau sejauh mana kemudian para konstituennya berhasil mendapatkan tingkat kebermanfaatan dari janji-janji atau program-program politik yang sudah mereka lakukan selama 5 tahun sebelumnya. Nah, problemnya ketika seringkali program-program ini disampaikan, itu tidak maksimal. Masyarakat hanya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Karena problemnya adalah janji-janji itu seringkali tidak terrealisasi selama 5 tahun sebelumnya. Program-program itu gagal terrealisasikan entah kenapa, tapi kemudian tidak terrealisasikan dan itu membuat kemudian apatisme publik semakin tinggi munculnya. Sehingga muncullah misalnya situasi di mana janji atau angin surga misalnya dari tiap kampanye. Nah, akhirnya yang ditawarkan ketika tidak terjadi proses komunikasi politik yang baik antara partai politik elit-elitnya dengan pemilihnya, akhirnya untuk mendapatkan aspek attractiveness dalam setiap kampanye ditampilkanlah dangdutan atau katakanlah ditampilkan sisi hiburan yang lain. Instead dibanding sebuah dialog politik yang genuine Apakah antara ini partai. apakah ini menggambarkan jika partai politik itu sendiri tidak percaya diri begitu dengan program-program mereka? Bisa jadi. Nah, sekarang begini, jadi artinya akhirnya Atau mungkin nggak punya program? pertanyaan terbesar itu kan begini, apa yang membuat ya rakyat atau katakanlah pemilih potensial atau konstituen ya follower dari partai, member dari partai tersebut itu untuk mau hadir ke rapat-rapat besar, rapat-rapat akbar atau kampanye politik terbuka yang dilakukan oleh sebuah partai politik. Sesungguhnya apa sih motivasinya? Kan itu menjadi pertanyaan terbesar. Partai politik seringkali melakukan mobilisasi, apakah dengan bayaran atau dengan dangdutan atau dengan hadiah dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ada juga yang mungkin ideologis pendukungnya ya, seperti pendukung-pendukung dari PKS antara lain atau PDIP yang memang datang itu memang gara-gara memang pilihan mereka adalah mereka partimen, mereka memilih datang untuk mendengarkan janji-janji atau ketemu dengan pimpinan-pimpinannya. Jadi itu memang yang harus kita lihat dari fenomena politik di Indonesia sekarang adalah mereka hadir di situ untuk berbagai motivasi, tapi apakah kemudian motivasi ini berhasil dikapitalisasi secara politik oleh partai politik tersebut untuk melakukan pendidikan yang memang baik. Nah, bicara tentang janji-janji program ini sesungguhnya harus ke arah sana gitu. Artinya kemudian jangan hanya figur yang ditampilkan, tapi juga sesungguhnya atau jangan ideologi semata dalam istilah politik gerakan itu taklid buta ini mendukung aja, tapi kemudian harus ada konsepsi program yang itu bisa memberikan distinction, perbedaan antara partai yang satu dengan yang lain, kebijakan alternatif, misalnya kebijakan Anda bilang populis, ekonomi. Ayo kita bicara tentang kesejahteraan, bagaimana mensejahterakan masyarakat dari perspektif PKS misalnya. Lalu kemudian apa bedanya dengan Gerindra dan PDIP misalnya. Ini yang menurut saya harus diterjemahkan dan dijelaskan. Mas Indra, apakah sudah dilakukan oleh PKS hal yang demikian? Jadi gini, proses transformasi apa yang akan dilakukan oleh PKS itu dilakukan terutama melalui message para caleg, jurkam dan struktur partai. Dan itu proses berjenjang. Maksudnya berjenjang gini, ada isu besar yang tentu delivernya oleh presiden partai dan jurkam-jurkam nasional. Ada isu-isu aktual di masyarakat. Contoh anggota DPRD, tentu isu-isu aktual kebutuhan masyarakat sekitar, baik infrastruktur, lapangan pekerjaan, terus juga permasalahan-permasalahan lain, masalah banjir umpama dan seterusnya. Bagaimana mereka akhirnya bisa mendapatkan solusi melalui pimpinan mereka, melalui anggota DPRD umpama dalam mengadvokasi anggaran supaya daerah yang terbangun dengan baik, infrastruktur cukup. Nah, itulah isu-isu yang akan mereka tawarkan. Nah, terus juga untuk provinsi juga seperti itu. Program-program di provinsi baik anggarannya, legislasinya dan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap eksekutif itu juga dan pusat juga seperti itu. Nah, proses ini yang kita lakukan dan yang paling penting dari semua hal itu adalah yang juga
terdialogkan menjadi dialog standar di setiap pertemuan-pertemuan dilakukan oleh PKS di tingkat kabupaten kota sampai pusat adalah bagaimana mereka sudah berbuat selama ini ke masyarakat. Siapa diri mereka, layakkah mereka dipercaya sebagai orang yang punya kualitas, integritas dan moralitas umpama, dan apa yang akan mereka lakukan, dan mereka juga bisa mengetahui peta permasalahan di masyarakat. Nah, ini saya pikir itu hal yang standar karena kan kita bicara kampanye bukan saja rapat akbar seperti kemarin di GBK, tapi pertemuan-pertemuan tingkat RT, tingkat RW itu menjadi hal yang penting. Proses di awal. Nah, dalam hal isu besar, tentu kita juga punya. Kalau isu-isu terkait dengan ketenagakerjaan, tentang sumber daya alam, itulah yang akan dideliver. Bagaimana mensejahterakan rakyat Indonesia, penegakan hukum dan seterusnya. Nah, itu itu domainnya tentu Jurkam Nasional atau Presiden Partai. Nah, Baik, ini sepertinya jika yang sudah disampaikan oleh Mas Indra ini sangat ideal sekali ini untuk masyarakat. Tetapi kita lihat ini ya, Mas Dimas, apakah nanti akan tetap berjalan ideal seperti ini atau jangan-jangan mengikuti partai-partai lain yang tidak sesuai seharusnya? Kita lihat saja sampai 9 April dan juga nanti pada saat Pilpres. Terima kasih Mas Indra sudah hadir bersama kami, dan Mas Dimas terima kasih.